Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 9 kepada anak-anak kami kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kami diminta untuk memberikan materi mengenai tata tertib dan nanti mungkin akan ada sedikit perkenalan apa itu BK. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugiman, biasa dipanggil Pak Ugi, guru BK SMP Negeri 9 yang pada tahun ini dipercayakan untuk mendampingi anak-anak kelas 7. Nah, guru BK di sekolah kita itu nanti ada dua, saya dengan Bu Deki. Bu Deki untuk tahun ini mendampingi anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Jadi kelas 7 saya, kelas 8 Bu Deki, kelas 9 nanti kita bagi dua. Seperti itu kurang lebih. Nah, anak-anak kelas 7 yang mungkin dulu waktu SD itu kan mungkin belum ada BK ya. BK itu apa? Saya lihat percakapan di waktu pembukaan PLS kemarin itu banyak yang bertanya-tanya BK itu apa. Nah, mungkin karena waktu di SD dulu belum pernah ketemu ya. Nah, di SMP ini nanti sampai nanti kalian masuk jenjang SMA juga akan ketemu dengan guru BK. Nah, guru BK ini di sekolah itu tugasnya mendampingi anak-anak. Kebetulan kalau di SMP 9 kita diberikan jam masuk kelas, jadi kita juga akan memberikan materi nanti di kelas. Kemudian tugas yang lain juga mendampingi permasalahan-permasalahan anak di sekitar pembelajaran. Jadi apabila kalian nanti mengalami kendala saat pembelajaran di sekolah, ada masalah-masalah, nanti bisa kita bantu untuk menyelesaikannya. Jadi mungkin selama ini kalau ada anggapan bahwasannya guru BK adalah polisi sekolah yang sukanya marah-marah, sukanya ngatur-ngatur, ya mulai saat ini mohon agak dikesampingkan dulu. Kita di sini di sekolah itu akan mencoba untuk mendampingi kalian, menjadi sahabat kalian, supaya kalau misal nanti kalian dalam perjalanan di sekolah, maksudnya ketika pembelajaran berlangsung ada masalah dengan teman, ada masalah dengan guru, ataupun ada kesulitan-kesulitan yang lain, nanti akan kita bantu sampai selesai. Seperti itu. Jadi tugasnya kita memberikan materi di luar materi pelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Selain itu juga mendampingi kalian agar tidak terjadi kendala saat pembelajaran berlangsung. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa datang ke ruang kita, bisa ngobrol-ngobrol sama kita, bisa lebih detail, bisa lebih jelas, kemudian kita ceritakan apa itu BK. Nah, oke, masuk kembali ke materi. Kita hari ini akan mempelajari tentang tata tertib. Jadi tata tertib yang ada di SMP Negeri 9. Mungkin ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada juga kemungkinan perbedaan dengan ketika kalian SD dulu. Karena mungkin setiap sekolah punya kebudayaan, punya keunikan, punya ciri khasnya masing-masing. Jadi untuk SMP 9 nanti akan kita coba paparkan pada kesempatan kali ini. Oke, tujuan adanya tata tertib untuk peserta didik itu jelas ya. Jadi nanti kita jalan jangan sampai tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu arahnya kemana. Aturan mainnya, kalau kalian biasa main game itu kan pasti ada ya. Di sekolah itu juga ada aturan mainnya. Jadi biar nanti kalian enak jalannya, tidak tersandung sesuatu. Nah, kita juga harus mengikuti aturan mainnya. Oke, tujuannya ini ada beberapa saya sampaikan. Yang pertama, mengatur dan menciptakan tata tertib kehidupan yang disiplin dan tertib di kalangan peserta didik SMP Negeri 9. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran di lingkungan sekolah. 3. Mengatur dan mengarahkan tingkah laku dan sikap hidup berkeseharian peserta didik.
4. Mempererat persatuan dan kesatuan. 5. Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang wawasan wiyata mandala dan ketahanan sekolah. Kemudian terakhir, membangun suasana agar peserta didik disiplin dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi biar nanti jalannya tertib, tidak saling bertabrakan dengan yang lain. Contohnya gini aja deh. Contohnya gini, ketika kita naik motor atau naik mobil, kemudian kita bertemu dengan lampu merah, itu kalau kita terobos terus, yang terjadi adalah nanti kita bisa tabrakan dengan pengendara lain yang datang dari arah yang berbeda. Nah, kalau kita tertib mengikuti aturan itu, merah nanti berhenti, kuning siap-siap, kemudian hijau kita jalan lagi, itu nanti kita bisa teratur. Jadi yang jalan dari arah utara dulu, kemudian dari arah barat, selatan, dan seterusnya. Jadi enak, saling bergantian, tidak terjadi tabrakan. Nah, kurang lebih seperti itu juga di sekolahan. Jadi adanya tata tertib ini untuk mengatur jalannya kehidupan bersekolah biar tidak ruwet, biar tidak semrawut, seperti itu. Oke. Yang pertama, yang paling kelihatan itu mengenai seragam sekolah, atribut dan pakaian adat. Jadi seragam sekolah, baju putih, lengan panjang dan celana panjang rok biru. Jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti kalian menggunakan seragam biru putih, kecuali nanti ketika ada jadwal pramuka. Jadi kalau mungkin belum diganti, nanti kelas 7 biasanya pramuka hari Selasa, kemudian kelas 8 hari Rabunya, kalau belum diganti ya. Nah, kecuali juga nanti kalau kalian menggunakan ada jam olahraga, biasanya dari pagi itu kalian sudah berangkat menggunakan seragam olahraga. Kalau tidak ada hal-hal itu, maksudnya tidak ada pramuka ataupun olahraga, kalian tetap menggunakan seragam yang biru putih itu selama Senin sampai Kamis. Nah, nanti di hari Jumat itu kita gunakan seragam batik. Batik sekolah sudah ada sendiri, nanti kalian bisa membelinya di koperasi. Itu digunakan untuk hari Jumat. Nah, biasanya, tidak biasanya ya memang seperti itu. Hari Senin Selasa itu yang lengan panjang, tertib menggunakan dasi. Kemudian Rabu Kamis nanti yang lengan pendek. Biasanya yang biru putih ada 2 macam seperti itu. Untuk yang putri itu menggunakan yang putra jelas ya celananya panjang, yang biru celana warna birunya itu. Kemudian untuk yang putri roknya panjang, jadi biar ketutup auratnya. Kemudian ketentuan tentang pakaian seragam sekolah dan adalah sebagai berikut. Nah, sopan, rapi, baju warna putih, celana seperti tadi ya. Kemudian memakai bed OSIS. Kemudian topi sekolah nanti dipakai ketika upacara. Kemudian kaos kaki warna putih sampai atas mata kaki. Jadi silahkan, walaupun ini kita masih pembelajaran online, tapi nanti pasti ketika kita akan bertemu sekolah seperti biasanya, itu nanti untuk kaos kaki diminta untuk yang di atas mata kaki. Biasanya kalau ada anak-anak yang kaos kakinya kurang tinggi, itu nanti akan kita minta, kita akan beli ganti untuk yang lebih sesuai dengan aturan di sekolahan. Jadi di atas mata kaki untuk kaos kakinya. Oke, sambil saya baca ini ya. Oke, untuk putra jadi kurang lebih sama dengan sekolah-sekolah lain ya, baju dimasukkan ke dalam celana, kemudian ikat pinggangnya biar kelihatan. Ikat pinggangnya nanti akan ada dari sekolah, jadi ada logonya ikat pinggangnya. Kemudian celana. Nah, ini. Jadi ketika nanti kalian menggunakan seragam yang
panjang itu ya jangan dilinting, jangan ditekuk. Jadi tetap biarkan panjang nanti biar rapi, kelihatan rapi seperti itu. Kemudian untuk yang putri baju juga dimasukkan ke dalam rok, ikat pinggang juga harus kelihatan. Kemudian bagi peserta didik putri yang tidak mengenakan hijab itu diminta untuk tetap menggunakan dasi. Jadi dasi itu tidak hanya dipakai ketika kalian nanti upacara, tapi kalau kalian mungkin yang tidak memakai hijab, biasanya yang mungkin non Islam itu dasi digunakan Senin sampai Kamis, Senin Selasa yang wajib. Kemudian tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Jadi karena kalian tujuannya berangkat sekolah untuk mencari ilmu pengetahuan, hal-hal yang tidak perlu semacam ini ya tidak usah dibawa, tidak usah dipakai. Takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak di jalan. Kalau di sekolah insya Allah aman. Oke, itu kemudian untuk pakaian olahraga tadi sudah saya sampaikan ya, digunakan ketika kalian ada jadwal olahraga. Kalau yang jam pertama nanti dipakai dari rumah, seragam olahraganya boleh. Begitu. Oke, kemudian itu untuk seragam. Jadi Senin sampai Kamis pakai biru putih, Jumat batiknya dipakai. Ketika nanti ada jadwal pramuka dan olahraga silahkan disesuaikan, kurang lebih seperti itu. Seragam kita harapkan tetap rapi, jangan diorek-orek, jangan ada yang dikeluarkan ataupun malah dijahit tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan dari sekolahan. Ketika kalian membeli bahan di koperasi itu kan pasti sudah diberikan contohnya. Jadi jangan dibikin aneh-aneh, yang wajar-wajar saja seperti yang sudah ditentukan. Oke. Kartu pelajar, kemudian masuk ke poin selanjutnya yaitu kartu pelajar. Ini saya bacakan, kartu pelajar adalah identitas peserta didik selama menjadi siswa di SMP Negeri 9. Jadi status kalian itu nanti akan diperlihatkan menggunakan kartu pelajar ini. Nah, jadi ketika nanti kalau memang sudah lulus, ya sudah, kartu pelajar ini tidak berlaku. Kartu pelajar sebagai siswa SMP Negeri 9 ini berlaku ya selama 3 tahun, selama kalian sekolah di SMP Negeri 9. Oke, kalau untuk masalah kartu pelajar sepertinya tidak banyak pertanyaan ya. Ya seperti itulah, fungsinya hanya untuk identitas saja. Kemudian lanjut untuk masalah rambut, kuku, make up, dan aksesoris. Oke, rambut ini yang sering, yang enggak sering ya, ada beberapa anak yang sering melanggar, entah itu rambutnya gondrong ataupun rambutnya diberi warna. Nah, ini tentu saja sekolah tidak mengizinkan. Kita mengharapkan anak-anak rambutnya dipotong dengan rapi. Jadi yaitu tadi, jangan gondrong, jangan diwarna, jangan dipotong dengan model yang aneh-aneh, yang standar-standar saja. Dibiarkan alami dan apa adanya. Oke, kemudian aksesoris itu tidak mengenakan kalung, tidak mengenakan gelang, anting-anting, dan aksesoris yang lainnya. Jadi hal-hal yang semacam itu, aksesoris-aksesoris yang tidak begitu digunakan ketika nanti kalian beraktivitas pembelajaran di sekolah, tidak usah dipakai. Kemudian kuku juga kita minta untuk dipotong pendek, yang rapi, yang jangan kelihatan kalau istilah bahasa Jawanya ceroboh gitu kan. Oke, itu untuk seragam, kartu pelajar, dan aksesoris-aksesoris. Untuk pakaian seperti yang saya sampaikan tadi, cuma mungkin disesuaikan dengan sekolah ya.
di SD juga saya rasa sudah kalian pahami. Waktu 6 tahun kalian di SD, kemudian kartu pelajar dan aksesoris juga kurang lebih sama lah. Cuma disesuaikan dengan sekolahan. Oke, kita lanjut. Untuk masuk sekolah dan meninggalkan sekolah. Nah, saya bacakan dulu. Peserta didik yang terlambat datang di sekolah setelah bel masuk dibunyikan wajib melapor dan meminta izin kepada guru BK atau guru piket yang ada di depan untuk mendapatkan surat izin atau surat keterangan bahwasanya kalian diperbolehkan untuk masuk ke kelas. Nah, biasanya memang di setiap hari ketika kita pembelajaran biasanya normal, anak-anak berangkat datang ke sekolah jam 7 tepat, itu pintu gerbang kita tutup. Nah, anak-anak yang terlambat mereka menunggu dulu di depan gerbang sampai nanti jam 7 lewat 15. Kenapa jam 7 lewat 15? Biasanya kita ada pembiasaan itu tadarus setiap harinya. Jadi anak-anak yang tidak terlambat itu tadarus sampai nanti jam 7.15. Baru kemudian dilanjut dengan pembelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anak yang terlambat biar tidak mengganggu yang ada di dalam kelas itu ditahan dulu. Jadi bukan tidak diperbolehkan masuk, tapi ditahan dulu di depan sampai nanti jam 7.15 baru kita buka gerbangnya. Nah, kalau yang mungkin baru 1-2 kali terlambat, biasanya kita minta untuk sholat duha atau menulis hafalan-hafalan surat pendek, baru nanti kita izinkan untuk masuk ke kelas. Tapi kalau yang sudah berkali-kali, sudah kita coba untuk bina tapi tidak kapok-kapok, setiap hari masih terlambat, yaitu tentu saja nanti akan ada penanganan selanjutnya. Tidak hanya sekedar sholat duha di musola. Nah, itu. Jadi pagi kita tutup jam 7, kalau yang terlambat kita tahan dulu. Seperti itu. Kemudian peserta didik yang terlambat masuk setelah jam istirahat wajib meminta izin. Nah, ini izinnya berbeda ya, tidak sama seperti yang mungkin tadi anak-anak yang terlambat di awal. Nah, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena suatu hal, sakit atau keperluan yang lain, acara keluarga ataupun ada kegiatan yang lain, wajib menyampaikan surat keterangan dari dokter atau surat pemberitahuan dari orang tua wali. Nah, kalau tidak ada surat keterangan itu atau surat izin yang ditulis oleh orang tua kalian, itu nanti di absen kalian dinyatakan tidak legal, jadi alfa. Kalau memang sakit kan pasti ada buktinya dan orang tua pasti biasanya menuliskan untuk izin di sekolah. Kalau mungkin tidak sempat pada hari tersebut, nanti bisa izin melalui grup WA dulu. Orang tua kalian izin kepada wali kelas. Nanti di hari berikutnya ketika kalian sudah berangkat, sudah sehat, nah nanti membawa surat izin yang waktu kemarin belum disampaikan. Oke. Nah, ini yang penting. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran dan karena keperluan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, itu tetap harus mendapatkan izin dari guru mata pelajaran, guru BK atau guru piket untuk mengisi belangko yang disediakan. Jadi kalaupun nanti kalian sudah berangkat sekolah, kemudian ada keperluan, dan kalian harus izin dari sekolah, itu tetap harus izin dulu, minimal ke guru mapel yang mengajar. Nanti biasanya diarahkan ke BK untuk menuliskan untuk mengisi belangko surat izin. Oke, itu ya, kurang lebih seperti itu untuk masuk dan meninggalkan sekolah. Jadi kalau terlambat ya kita tahan dulu. Kemudian kalau kalian sakit atau ada keperluan yang lain, ya harap memberi kabar, minimal melalui WA dulu, walaupun nanti surat bisa disusulkan.
Kemudian kalau mau izin juga minimal kepada guru mapel yang sedang mengajar di kelas. Nanti biasanya diarahkan ke kami, ke guru BK untuk mengisi belangko surat keterangan. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kegiatan akademik. Kegiatan akademik di SMP Negeri 9 itu ada beberapa. Ini saya bacakan dulu ya. Oke, saya bacakan saja, nanti biar setelahnya baru saya jelaskan. Jam pertama kegiatan belajar mengajar dimulai jam 7, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu istirahat dan berakhirnya jam pelajaran sesuai jadwal pelajaran yang ditetapkan sekolah. Kemudian untuk ketentuan nomor 1 dan 2 akan diadakan penyesuaian jika ada perubahan atau kondisi tertentu. Jadi setiap nanti kalian akan diberikan jadwal pelajaran. Nanti jam pertama apa, jam kedua apa, sampai jam terakhir apa, itu nanti kita akan bagikan jadwal pelajarannya. Nah, misal nanti di sekolah ada kegiatan tertentu mendadak, tentu saja akan kita informasikan, kita sesuaikan dengan kondisi. Biasanya nanti melalui pengeras suara akan kita sampaikan kalau misal ada kegiatan-kegiatan sekolah yang mengganggu aktivitas pelajaran. Kemudian peserta didik wajib mengikuti kegiatan ibadah pagi hari sesuai agama dan keyakinannya masing-masing di ruang yang ditentukan. Nah, di bawah bimbingan pendidik dan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, di SMP Negeri 9 itu untuk yang muslim biasanya kita sholat luhur berjamaah, dibagi 2 shift, dibagi beberapa shift, karena mungkin melihat kondisi sekolah kita yang kalau misal dibarengkan semuanya tidak memenuhi, tidak cukup, jadi biasanya anak-anak mengikuti jamaah. Kalau yang tidak muat di shift pertama, biasanya ikut di shift selanjutnya. Untuk anak-anak yang non-Islam biasanya nanti akan ada bimbingan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran agama. Oke, jadi itu wajib dilaksanakan. Nanti akan kita lihat, akan kita pantau apakah kalian tertib mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, termasuk tadi sholat zuhur ataupun kegiatan-kegiatan agama yang lain. Oke, kalau yang rutin seperti itu tadi, kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian lanjut, bagi peserta didik yang beragama Islam mengikuti tadarus Al-Quran dan atau program afeksi hafal juz amma di ruang kelas masing-masing yang dipimpin secara sentral di aula. Oke, ya, seperti saya sampaikan tadi waktu mengenai izin, waktu keterlambatan, jadi memang setiap hari itu akan ada tadarus di kelas masing-masing. Biasanya akan didampingi oleh wali kelas kalian nanti. Jadi walaupun apa namanya ya, jadi ada Bapak Ibu guru wali kelas yang mendampingi kalian, tapi nanti akan dipandu secara sentral melalui pengeras suara. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada pembiasaan untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran setiap harinya. Oke. Kemudian nah, jam 7.15 itu nanti biasanya waktu untuk setelah tadarus itu selesai itu ditandai dengan adanya lagu Indonesia Raya. Nah, waktu Indonesia Raya itu nanti anak-anak semuanya berhenti, maksudnya aktivitas yang dilakukan di pending dulu, kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah lagu Indonesia Raya itu selesai, barulah kita kemudian mulai pembelajaran, mulai jam pertama. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan tertib, tenang, dan bersikap hormat kepada pendidik. Semua peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, santun kepada setiap warga sekolah, termasuk tamu yang hadir di sekolah, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis.
Kemudian peserta didik wajib melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh pendidik. Ketua kelas beserta segenap pengurus kelas bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku kemajuan kelas, presensi kelas, dan pantuan pelaksanaan 7K. Kemudian semua peserta didik wajib memelihara lingkungan kelas sehingga tercipta kenyamanan, termasuk menjaga seluruh inventaris sekolah dari kerusakan atau coret-coret. Terakhir, peserta didik wajib mengikuti kegiatan tambahan pelajaran dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan akademik. Jadi selain pembiasaan itu tadi mengenai tadarus, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 9 yang mohon ditaati, mohon dijalankan dengan baik, dengan sukacita, supaya nanti proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mengenai penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Nah, PTS atau penilaian tengah semester adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 8-9 minggu yang dilakukan oleh pendidik sesuai dengan bidang studinya masing-masing dengan jadwal yang ditetapkan sekolah. Nah, ini biasanya di tengah semester nanti Bapak Ibu guru mapel secara mandiri akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, untuk melihat sejauh mana kalian dapat menerima materi yang diberikan. Kemudian PAS atau penilaian akhir semester, ini sama tapi itu dilakukan di akhir semester, ujian semester selama 1 semester yang dilakukan oleh pendidik sesuai bidang studinya masing-masing di akhir semester. Jadi nanti ujian semester seperti yang mungkin sudah kalian laksanakan waktu di SD. Nah, yang terakhir adalah PAT. Nah, bedanya cuma ini, kalau tadi akhir semester ganjil, kemudian yang penilaian akhir tahun ini nanti ujian yang di akhir tahun untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, penilaian akhir tahun ini nanti, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun ini nanti digunakan untuk memenuhi kriteria kalian, apakah layak untuk naik kelas ataupun tidak. Jadi sebaiknya juga dikerjakan dengan baik agar KKM-nya terpenuhi dan nilai-nilai kalian juga tinggi. Nanti tidak ada kendala kalau dengan nilai ataupun jadi di SMP 9 itu ada 2 kriteria untuk bisa naik ke jenjang selanjutnya, untuk naik kelas. Yang pertama, nilai akademiknya itu minimal 2 KKM yang di bawah KKM. Jadi minimal 2, maksimal 2 kok minimal. Jadi maksimal 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Kalau lebih dari 2 mapel yang di bawah KKM, nanti untuk naik kelas kemungkinan berat. Jadi diusahakan minimal semua mapel itu sesuai standar, sesuai KKM-nya masing-masing. Nah, kalau ada mapel yang di bawah KKM dan itu jumlahnya lebih dari 2, itu nanti kesulitan, nanti kita akan menentukan naik dan tidaknya di kelas selanjutnya. Kemudian yang kedua kriterianya adalah sikap. Jadi sikap itu minimal kalian B, minimal ya. Jadi jangan sampai nilai sikapnya C. Nah, nilai sikap ini ditentukan oleh tingkah laku kalian keseharian nanti selama di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu setiap hari pasti mengamati tingkah pola kalian. Kalau mungkin nanti kalian di sekolah banyak sekali melanggar aturan-aturan atau mengganggu jalannya pembelajaran, ya ada kemungkinan nanti bagi Bapak Ibu guru yang gemes, yang jengkel, nanti bisa saja memberikan nilai sikap kalian C. Kalau nilai sikap kalian C,
walaupun nilai akademik kalian tuntas semuanya dan tinggi-tinggi, tapi kalau nilai sikapnya C, itu tidak akan bisa untuk naik ke kelas selanjutnya. Jadi mohon benar-benar dijaga sikapnya selama di sekolah. Nanti ya, kalau ketika kalian sudah masuk pembelajaran seperti biasanya, dan mungkin nanti selama daring itu juga pasti Bapak Ibu guru juga memperhatikan, juga mengamati, niteni kalau bahasa Jawanya. Mana anak-anak yang aktif, mana anak-anak yang agak bandel, tidak mau mengirimkan tugas, ataupun kalau ditanya-tanya jarang merespon. Itu Bapak Ibu guru pasti memperhatikan. Gitu ya. Jadi ada 2 kriteria untuk bisa naik ke jenjang selanjutnya, sikap dan akademik. Dua-duanya harus baik. Oke. Selanjutnya, kegiatan non-akademik. Setiap kelas membentuk tim piket kelas di bawah koordinasi wali kelas yang secara bergiliran bertugas menciptakan 7K, yaitu ketakwaan, kekeluargaan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan. Petugas piket memelihara perlengkapan dan inventaris kelas yang meliputi LCD, kamera CCTV, buku kemajuan kelas, presensi, pantauan 7K, alat tulis, kitab suci, almari, sapu, sulak, tempat sampah, gorden, dan lain sebagainya yang ada di kelas. Petugas piket wajib menjaga kerapian, kebersihan ruangan kelas, halaman kelas, merawat dan menyiram tanaman pada 10 menit sebelum ibadah pagi dimulai dan setelah jam pelajaran berakhir. Jadi piketnya juga diminta untuk memperhatikan tanaman-tanaman yang mungkin ada di sekitar kelas. Kalau bisa ya datang sebelum jam 7, jadi bisa nyirami dulu tanaman-tanaman yang ada. Kemudian setiap peserta didik wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan. Nah, ini yang sering kecolongan ini. Jadi anak-anak sering membuang sampahnya di laci. Nanti kalau menumpuk akan mengundang bahaya, akan mengundang penyakit gitu. Jadi sebaiknya ya kita wajibkan untuk sampah itu harus dibuang di tempatnya, di tempat sampah. Oke. Setiap peserta didik wajib menjaga ketenangan kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, dan tempat kegiatan lain untuk peserta didik di lingkungan sekolah saat yang bersangkutan ada di lingkungan tersebut. Jadi ketika kalian di kelas ya jaga sikap dengan baik, menjaga sarprasnya. Ketika kalian di halaman juga, jadi nggak cuma di kelas saja, di halaman, di perpus, di kantin, dimanapun kita minta untuk tetap menjaga sikap. Oke, selanjutnya mengenai mentoring, ekstrakurikuler dan kegiatan lain. Nah, oke, jadi peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ini saya bacakan ya, mohon maaf. Peserta didik kelas 7 dan kelas 8 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan boleh memilih maksimal 2 bidang pilihan lainnya. Jadi ekstrakurikuler wajib adalah pramuka untuk kelas 7 dan kelas 8. Nanti ditambah kalian memilih 2 ekstra yang tersedia di SMP Negeri 9. Boleh ikut badminton, boleh ikut musik, kemudian boleh ikut ekstra-ekstra yang lain. Jadi yang wajib kalian ikuti adalah pramuka, nanti yang lain 2 itu pilihan. Oke, selanjutnya setiap kegiatan keluar dari lingkungan sekolah yang melibatkan peserta didik itu disertai dengan surat pemberitahuan resmi dari sekolah ditujukan kepada orang tua wali dan peserta didik. Jadi nanti kalau ada kegiatan itu pasti ada surat resmi dari sekolah. Bisa ditanyakan nanti apakah kegiatan sekolah ini memang legal, apakah memang resmi dari sekolah atau tidak, itu nanti dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari sekolah. Oke,
kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah dan keagamaan. Setiap peserta didik wajib beribadah sesuai dengan agamanya. Yang beragama Islam wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang dipantau dengan buku tersendiri yang bekerja sama dengan orang tua wali di rumah. Kemudian peserta didik SMP Negeri 9 wajib mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing yang diselenggarakan di sekolah, dan peserta didik yang beragama Islam wajib mengikuti sholat Jumat, sholat duhur yang dilanjutkan dengan kajian akhlak mulia di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Ini sudah saya sampaikan tadi ya di awal. Oke, ini ada tambahan mengenai upacara bendera. Selain tadi kegiatan ibadah, ini ada mengenai upacara bendera ya. Jadi upacara kita laksanakan setiap hari Senin dengan pakaian lengkap, dengan aksesoris lengkap, topi, kemudian dasi, kemudian sepatu juga warna hitam. Jadi sepatu tadi belum saya sampaikan ya di awal. Nah, sepatu di SMP 9 ini aturannya adalah wajib warna hitam polos. Jadi nanti kalau kalian punya sepatu dengan warna yang lain, dengan corak yang lain selain hitam, itu bisa digunakan di hari Jumat. Nah, khusus hari Senin sampai Kamis yang boleh dipakai itu hanya sepatu yang berwarna hitam polos. Termasuk waktu upacara. Nanti kita biasanya akan keliling untuk memantau ketertiban anak-anak. Kalau ada anak-anak yang aksesorisnya tidak lengkap, tidak pakai topi atau tidak pakai sabuk atau sepatunya tidak hitam, itu nanti akan kita ambil, akan kita sendirikan, kita taruh di barisan yang sendiri. Jadi upacara itu nanti kita harapannya bisa khidmat anak-anak yang tidak tertib, nanti kita sendirikan. Nah, itu dilaksanakan setiap hari Senin, diikuti wajib oleh seluruh peserta didik SMP Negeri 9 dengan menempatkan diri pada barisan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Petugas upacara bendera pada setiap hari Senin ditetapkan secara bergilir per kelas dan kegiatannya dimulai jam 7 sampai selesai. Petugas upacara Hari Besar Nasional adalah anak-anak OSIS. Jadi untuk yang upacara rutin setiap hari Senin itu biasanya giliran. Misal minggu ini kelas 7A, minggu depan 7B, kemudian 7C dan seterusnya. Kemudian pakaian seragam upacara disesuaikan dengan ketentuan pemakaian seragam sekolah atau seragam lain yang ditentukan oleh sekolah. Kalau di SMP Negeri 9 sudah ditentukan ya setiap hari Senin itu menggunakan seragam putih biru yang lengan panjang. Oke, bila pada saat upacara bendera memakai seragam biru putih, maka bila saat upacara bendera maka peserta didik putra. Nah, ini jadi sama, sudah saya sampaikan tadi, wajib menggunakan dasi. Atributnya wajib menggunakan dasi sama topi. Itu ya. Jadi untuk hari Senin itu kita upacara, atributnya harus lengkap. Kalian yang terlambat juga sama seperti tadi. Jadi harus ditahan dulu di depan gerbang sampai nanti selesai baru kita bukakan. Oke. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai organisasi peserta didik. Setiap peserta didik SMP Negeri 9 adalah anggota organisasi intrasekolah atau OSIS yang masa keanggotaannya berlaku selama yang bersangkutan menjadi peserta didik. Jadi kalau kalian tidak pengurus, artinya kalian adalah anggota OSIS aktif. Sebagai anggota OSIS, peserta didik wajib menjaga nama baik organisasi dan mendukung kegiatan aktif, kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Ini kalimatnya agak kurang pas. Jadi sebagai anggota ya kalian wajib secara aktif
mengikuti kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Pergantian pengurus OSIS dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dan untuk jabatan wakil ketua melalui pemilihan langsung. Nah, itu setiap tahun nanti kita adakan pemilu untuk memilih ketua OSIS dan wakilnya. Peserta didik tidak diperkenankan, penting ini ya, peserta didik tidak diperkenankan membentuk organisasi lainnya di lingkungan sekolah yang melibatkan peserta didik SMP Negeri 9 kecuali mendapatkan izin dari sekolah. Jadi tidak ada geng di SMP Negeri 9. Kalau nanti kami sampai mendengar ada anak-anak yang membuat geng di sekolah dan itu mengarah ke kegiatan-kegiatan yang negatif, itu sekolah tegas dan sekolah keras langsung mengeluarkan anak-anak tersebut. Jadi untuk anak-anak yang sekarang sudah punya kepikiran pengen punya geng besok di SMP Negeri 9 ataupun mau masuk geng yang ada di sini, kalau ada, kalau setahu saya sudah tidak ada, sudah bubar, sudah musnah. Nah, itu kalau nanti ada sekolah tegas dan itu ketahuan kalian ada aktivitas, ada kegiatan yang negatif, itu tegas langsung dikeluarkan dari SMP Negeri 9. Karena yang ada di sekolah ini itu hanya OSIS yang legal. Jadi kalau kalian mau aktif, mau berkegiatan, ya melalui OSIS itu tadi. Oke. Koperasi peserta didik dan kantin sekolah. Nah, koperasi peserta didik adalah wahana untuk belajar mengelola kegiatan ekonomi. Setiap kebutuhan peserta didik tidak dilakukan secara langsung ke sesama peserta didik, tetapi disalurkan melalui koperasi peserta didik. Jadi nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan sekolah, seragam ataupun yang lainnya, kalian bisa mencari di sana, di koperasi sekolah. Itu tempatnya nanti dekat lobi, jadi ada di depan, kelihatan. Kantin sekolah. Kantin yaitu kedai makanan yang disediakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah. Dalam kaitan dengan keberadaan kantin, maka diatur sebagai berikut. Peserta didik hanya diperbolehkan berada dan berbelanja di kantin pada saat jam istirahat atau di luar jam pelajaran, kecuali pada jam olahraga dengan izin guru mata pelajaran olahraga. Setiap warga sekolah yang berbelanja di kantin, yang jajan di kantin, wajib menaati tata tertib pengunjung kantin. Jadi boleh ke kantin, boleh jajan itu ya ketika istirahat ataupun nanti ketika kalian memang diberi kesempatan oleh guru mapel untuk kalian ke kantin untuk jajan, untuk mungkin makan ataupun sekedar minum. Nah, biasanya olahraga itu memberikan, kalau sudah selesai biasanya memberikan waktu untuk istirahat. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengisi kembali energi kalian makan ataupun minum di kantin. Selain itu, selain istirahat ataupun jam pulang ataupun jam setelah selesai olahraga, tidak diperkenankan untuk jajan di kantin, apalagi waktu pelajaran. Jadi jangan sekali-sekali itu dilakukan. Oke. Untuk PLS ya kita sedang melaksanakan PLS ini ya. Jadi selama 3 hari nanti sesuai jadwal kalian diharapkan untuk mengikuti kegiatan PLS yang sudah diatur oleh sekolah. Oke, smooth list dan pengabdian masyarakat. Smooth list atau 10 menit untuk taman dan lingkungan sekolah adalah program untuk menciptakan sekolah yang indah, hijau dan bersih. Smooth list merupakan salah satu program pendidikan lingkungan hidup bagi peserta didik yang dilaksanakan serentak sesuai jadwal yang ditentukan. Peserta didik wajib melaksanakan kegiatan smooth list sesuai jadwal dan pembagian tugas yang ditetapkan 7K, seksi kebersihan dan keindahan. Jadi nanti di hari-hari tertentu kita akan adakan kerja bakti bareng-bareng anak-anak semua dan bapak ibu guru juga. Jadi ini untuk menjaga sekolah biar tetap bersih secara bersama-sama. Oke, untuk pengabdian masyarakat
Ini merupakan kegiatan pembelajaran yang bermaksud menumbuh kembangkan rasa sosial, kepedulian, dan toleransi ataupun prinsip kebersamaan gotong royong dalam diri peserta didik. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang berbau sosial, yang untuk menumbuhkan sikap seperti itu tadi. Jadi kalau yang sudah sering dilakukan di SMP 9, nanti biasanya ada baksos ataupun ada kegiatan yang lain. Oke, nah ini kendaraan. Kita juga mau membicarakan ini. Jadi saya bacakan aturan yang berlaku di SMP Negeri 9. Yang pertama, untuk mengenai kendaraan. 1. Peserta didik tidak diperkenankan mengendarai sendiri kendaraan bermotor. Yang bermotor ya. Jadi kalian yang diperbolehkan hanya menaiki sepeda. Kalau yang ada motornya, motor ataupun mobil yang ada mesinnya maksudnya, itu ya diminta untuk diantar sama orang tua. Dan nanti biasanya kita akan memantau anak-anak yang menggunakan kendaraan yang tidak diperbolehkan oleh sekolah. Nanti akan kita pantau di sekeliling sekolah, akan kita cari. Kalau ada, biasanya akan kita bawa, nanti orang tuanya yang mengambil. Itu termasuk pelanggaran, jadi nanti akan ada poin tersendiri. Pada periode tertentu, sekolah bekerja sama dengan kepolisian. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Pada periode tertentu, sekolah bekerja sama dengan kepolisian akan melakukan razia atau pemeriksaan terhadap peserta didik yang diduga mengendarai sendiri kendaraan bermotor ke sekolah. Nah, pada tempat penitipan kendaraan bermotor atau rumah-rumah penduduk di sekitar sekolah. Jadi nanti akan ada razia seperti yang saya sampaikan tadi di sekeliling sekolah, di rumah-rumah, di sekitar sekolah yang biasanya menyediakan tempat parkir untuk anak-anak. Tapi selama ini saya pantau sepertinya jarang sekali ada di SMP Negeri 9. Jarang sekali ada anak yang sembunyi-sembunyi membawa motor untuk berangkat ke sekolahan. Kalaupun ada, biasanya langsung kita buat kapok. Oke, itu kurang lebih. Jadi kendaraan yang diperkenankan dibawa sendiri adalah sepeda. Kalau kalian mau menggunakan motor ataupun mobil, dimohon untuk diantarkan oleh orang tuanya. Di sekolah itu sudah disediakan tempat parkir sendiri. Itu kalau kalian begitu masuk gerbang, nanti langsung belok kiri, itu akan ada tempat yang luas untuk parkir sepeda. Nah, biasanya anak-anak yang sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi di SMP Negeri 9, begitu sampai di depan gerbang, itu langsung turun. Kemudian sepedanya dituntun sampai masuk, kemudian ditata secara rapi. Jadi kalau sudah masuk ke sekolah, mohon untuk jangan dikendarai, sudah dituntun saja. Seperti kakak-kakak kelas kalian yang lain, seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini alat komunikasi, handphone. Nah, saya bacakan dulu. Peserta didik tidak diperkenankan mengaktifkan dan menggunakan handphone pada saat kegiatan belajar mengajar, kecuali dengan izin guru untuk kepentingan pembelajaran dan pada saat berlangsungnya penilaian PTS, PAS, PAT atau ujian sekolah yang lain. Jadi HP itu boleh membawa HP ke sekolah. Tapi selama pembelajaran berlangsung, HP itu biasanya sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelas, itu dikumpulkan di tempat yang ditentukan. Biasanya dikumpulkan ke wali kelas. Nah, nanti kalau kalian ada keperluan, bisa menghubungi wali kelas ataupun ketua kelas kalian untuk memintakan izin untuk menggunakan HP. Misal ada mau telepon bapak ibu di rumah, ataupun kalau masalah antar jemput, saya rasa sudah ada jadwalnya ya. Jadi bapak ibu kalian pasti sudah tahu jam-jamnya, kapan pulangnya, kapan harus mungkin
kalau ada les atau ada ekstra, biasanya kan kalian sudah komunikasikan di awal. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu setiap hari kalian omongkan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, yang tidak diduga-duga, mungkin ada hal-hal yang mendesak, itu nanti bisa kalian minta izin kepada wali kelas untuk menggunakan handphone. Jadi HP boleh dibawa, tapi nanti biasanya dikumpulkan selama pembelajaran, kecuali itu tadi, yang pertama ada keperluan, yang kedua ada aktivitas yang mungkin menunjang kalian harus menggunakan handphone. Jadi misal ada materi-materi yang harus dicari menggunakan handphone, biasanya Bapak Ibu Guru juga akan mengizinkan menggunakan handphone. Jadi boleh membawa HP, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Oke, itu untuk masalah handphone. Kemudian tata pergaulan. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, peserta didik berkewajiban 1. Membudayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru, dengan Bapak Ibu TU ataupun tamu-tamu sekolah yang mungkin ada yang hadir di sekolah. Kemudian diikuti dengan berjabat tangan. Kemudian mengantarkan, kalau ada tamu diantarkan sampai tempat yang dituju. Kemudian menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai kesopanan yang ada di masyarakat. Kemudian menghormati yang lebih tua dan dituakan, menyayangi yang lebih muda. Menghormati yang lebih tua atau yang dituakan dan menyayangi yang lebih muda. Oke, mengenakan pakaian yang sopan. Kemudian menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, dan agama. Kemudian peserta didik, ini penting ini, peserta didik tidak diperkenankan berduaan dengan teman lain jenis di tempat yang sepi, tertutup atau tertutup di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada anak-anak yang berduaan, nanti biasanya Pak Satpam setiap hari itu keliling. Kalau ada anak yang berduaan, pasti akan langsung digeret, akan langsung dibawa, diminta untuk bubar. Nanti kalau memang ditemukan hal-hal yang tidak akan ada tindakan selanjutnya, tentu saja ya. Jadi dilarang berduaan di sekolahan dan menghindari pergaulan bebas. Jadi kalian diminta untuk menjaga sikap selama di sekolah ini yang ramah, kemudian yang baik. Kalau ada tamu ya diantarkan sampai tempat tujuan, menyapa Bapak Ibu Guru, menyapa teman-teman kalian yang baik-baik. Jadi biar kita suasananya tetap kondusif, suasananya tetap baik, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa, kalau sekarang karena situasinya sedang pandemi dan kita melakukan pembelajaran secara online, itu nanti kita bisa komunikasikan. Kalau anak-anak ada yang mungkin kurang jelas, bisa langsung japri saya ataupun Bu Deki, ada 2 guru BK tadi ya. Jadi bisa langsung japri kalau mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang kurang jelas. Saya tunggu dan tidak usah segan, boleh silahkan tanya-tanya. Atau kalau mungkin ada kesempatan bisa main ke sekolah, bisa ngobrol sama kita. Tentu saja tetap menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi tidak kemudian setiap hari bisa ke sekolah. Untuk masa pandemi ini kita belajar dari rumah, dan mungkin kalau ada yang kepentingan yang mendesak, mau ada tanya-tanya lebih lanjut, mau ketemu secara langsung di sekolah, boleh gitu ya. Jadi selamat datang di SMP Negeri 9, selamat bergabung. Aturan dan tata tertib yang kita berlakukan bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita semuanya, untuk kalian. Selain untuk menjaga suasana yang baik, suasana yang kondusif, nantinya kalau kalian sudah lulus, ketika kalian sudah dewasa, mungkin baru menyadari, oh ternyata dulu ada aturan seperti ini, ternyata sangat bermanfaat sekali bagi saya. Jadi jangan ngambek dulu, jangan ogah dulu, jangan sudah
belum sudah aturannya oke tenan, aturannya banyak sekali. Jadi itu nanti untuk kalian sendiri, untuk kepentingan kalian sendiri, dinikmati sebisanya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah punya aturan dan harus dilakukan, yang harus diikuti semua warga sekolah. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf banyak salah-salah kata dan mungkin banyak ucapan yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.